Halo Victorian, siap berjumpa kembali dengan saya Mirza selaku Wakil Pialang dari PT Victory International Futures Cabang Yogyakarta. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya ya, hari Senin ini saya akan menemani Anda untuk memberikan analisa market ya dari pergerakan harga komoditi internasional secara umum. Namun mungkin dan seperti biasanya juga kali ini kami masih akan memfokuskan untuk dua komoditi andalan kami, yaitu harga emas dunia dan juga harga minyak dunia. Ya, jadi langsung saja, tidak perlu berlama-lama ya. Saya mau mulai dari pergerakan harga emas dulu karena ya pergerakan harga emas ini minggu lalu bisa dibilang ya luar biasa ya. Sepanjang bulan Juli ini pergerakannya menyenangkan. Jadi seperti yang mungkin Bapak Ibu Victorian sudah kalian ngikutin ya, Anda mungkin sudah lihat bahwa harga emas dunia ini kemarin untuk pertama kalinya dalam 2 bulan terakhir ya kembali lagi ke atas harga $2.400 per troy ounce ya. Penyebabnya apa? Ya ini kalau yang minggu lalu ngikutin ya harusnya sudah tahu ya, karena minggu lalu kita ada data inflasi ya dari Amerika Serikat. Di sini saya mau tunjukkan. Yang mana data inflasi dari Amerika Serikat ini akhirnya ya kan seperti yang ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar, data inflasinya dilaporkan melambat, dan ini kabar bagus ya kan, terutama untuk Anda yang mau ini ya nyari investasi emas, karena kalau inflasinya melambat artinya nanti dari Amerika Serikat kemungkinan besar akan segera mempertimbangkan untuk ada pemangkasan suku bunga acuan. Sejauh ini spekulasinya bakal ada 2 kali ya di bulan September, kemudian nanti dilanjut lagi yang kedua untuk bulan Desember. Memang hitungannya kalau dari Juli ke September itu masih sekitar 2 bulan, tapi itu masih ya sudah cukup dekat ya. Dan kemarin bahkan ini laju inflasi tahunannya turun ke angka 3,0%. Sementara kalau targetnya Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve itu pengennya di angka 2% ya. Jadi ini sudah mendekati target, tinggal nunggu nanti keputusan ketok palunya ya, pemangkasan suku bunganya kapan. Nah, tapi sebelum itu ya, ketika orang-orang punya spekulasi bahwa oh ini nanti dari Amerika Serikat suku bunganya bakal diturunkan. Akhirnya dari situ ya, buat apa kalau gitu kita nabung dolar ya kan, mending nabung ya aset yang lain aja yang non bunga nggak apa-apa. Dan akhirnya itulah yang mengakibatkan harga emasnya naik. Dan itu hari Kamis ya data inflasi rilis. Hari Jumat kemudian harga sempat ada koreksi turun, nyentuh ke bawah 2.400 ya, Jumat itu 2393, tapi kemudian bisa rebound lagi. Nah ini yang saya mau tunjukkan ke Anda, pertama dari sisi teknikal dulu ya. Di sini pergerakannya ya minggu lalu kan ya, atau mungkin lebih tepatnya sepanjang bulan Juli ini, sejauh ini trennya kelihatan naik sampai kemarin puncaknya yang terbaru itu di hari Kamis ya setelah data inflasi. Namun setelah itu Anda bisa lihat kalau di hari Jumat, nah ini ada candlestick namanya, istilahnya kalau yang pakai analisa dengan berdasarkan bentuk candlestick ya, candlestick hari Jumat ini istilahnya adalah hanging man candlestick, karena Anda bisa lihat di atas ada body kecil ini kan ada body yang kecil, kemudian ekornya yang bawah, kakinya ke bawah ini panjang, jadi kayak orang gantung ya. Dan hanging man candlestick ini bisa menjadi tanda-tanda pembalikan turun. Artinya apalagi kan kemarin harga di 2424 ini sekali lagi rekor tertinggi dalam ya 2 bulan terakhir ya. Belum tertingginya tahun ini, karena sekali lagi tertingginya tahun ini tuh di 2450. Tapi kalau kita lihat 3 kesempatan sebelumnya, yaitu di bulan Maret, kemudian di bulan Mei, dilanjutkan di bulan Juli, setiap kali dia tembus 2400, setelahnya selalu ada ayunan turun yang lumayan panjang ya. Jadi bisa jadi ini akan terjadi kembali
melihat hari Jumat ada hanging man, ini kemungkinan ada koreksi turun. Nah, pertanyaannya kemudian kalau memang potensinya ada koreksi turun, targetnya kan ke berapa ya? Jadi di sini saya sudah coba buatkan ya, pakai Fibonacci yang berbeda. Ini Fibonacci retracement, target-target koreksinya ya. Di situ Anda bisa lihat untuk level support yang paling dekat ini di sekitaran 2394. Jadi hari Jumat kemarin sudah sempat dites ya area supportnya, sempat tembus sedikit 2391, tapi akhirnya bisa rebound lagi di situ. Jadi kemungkinan kalau memang hari ini ada koreksi turun ya, atau minggu ini ada koreksi turun, kemungkinan pertama ngetesnya di situ dulu. Cuma nanti konfirmasinya apakah penurunan ini sekedar koreksi atau mungkin benar-benar tren turun ya, itu kalau bisa break dari 2393 ini. Kalau dia bisa break ke bawah 2393, nah itu nggak cuma sekedar koreksi, tapi artinya adalah trennya mungkin akan kembali lagi ke turun. Nanti targetnya ke bawahnya Anda bisa lihat di sini kan ada 2374 sampai nanti di area netral itu di sekitaran 2360 seperti itu. Sementara, nah sekarang kalau misalkan ya kan ini pasti apa enggak ya? Tentu saja enggak ya, karena kembali lagi ini kan hanya mengacu dari sisi teknikal. Makanya sekarang kita mau lihat dari sisi kebalikannya ya. Selama harga emas ini bisa stay di bawah 2424, saya rasa skenario bearish tadi bisa dijadikan prioritas. Tapi kalau ternyata nanti harganya ada pergerakan naik dan bahkan bisa nembus 2424 ya, 2425. Nah, ini maka jalannya untuk lanjut naik bakal terbuka, dan mungkin kita akan lihat lagi harga emasnya ngetes rekor tertingginya bulan Mei yang itu di harga 2450-an seperti itu. Jadi itu dua skenarionya dari sisi teknikal. Nah, ini nanti yang akan mempengaruhi jelas kondisi fundamentalnya ya. Kalau minggu lalu temanya adalah minggu lalu temanya adalah inflasi ya kan. Nah, inflasi dari tingkat konsumen kita lihat di bulan Kamis di hari Kamis. Kemudian dilanjut inflasi dari tingkat produsen kita lihat di hari Jumat. Yang mana ini malah berlawanan ya. Di tingkat konsumen ada penurunan harga, tapi di tingkat produsen malah ada kenaikan harga. Nah, ini kemungkinan mungkin nanti untuk bulan depan di tingkat konsumen bakal ada kenaikan harga lagi, karena di tingkat produsen bulan ini ada naik ya. Nah, tapi kalau itu kan masih bulan depan ya. Kalau yang untuk minggu ini ya, 1 minggu ke depan ada berita apa yang bisa kita manfaatkan ya. Biasanya minggu ketiga ya. Jadi kalau minggu pertama itu sorotan utamanya di tenaga kerja, kemudian nanti minggu kedua sorotannya ke inflasi, minggu ketiga itu biasanya ke penjualan retail. Jadi melihat daya beli masyarakatnya seperti apa. Dan Anda bisa lihat di sini kan ada retail sales ya. Ini masih hari Selasa memang. Dan kalau dilanjutkan ini untuk yang berita dari Amerika Serikat benar-benar cuma berhenti di hari Selasa. Jadi fokusnya Senin Selasa ya. Kalau Senin ini kita bisa lihat ada laporan indeks manufaktur dari New York, sama ada speak ya, pidato dari Ketua Fed Jerome Powell. Ini kalau saya lihat deskripsinya, speaknya ini di Economic Club of Washington DC. Jadi ya mungkin bisa penting, mungkin juga bisa enggak, karena tergantung nanti audience questionnya kan. Tapi enggak spesifik membahas tentang kebijakan ekonomi. Jadi ya saran saya sih hati-hati aja. Ini nanti jam 11 malam hari Senin ya. Kalau Anda ada yang bertransaksi forex minggu ini, mungkin banyak yang bisa Anda perhatikan dari Kanada, atau mungkin kalau saya disuruh milih salah satu itu nanti hari Kamis ya. Hari Kamis ini ada rapat moneternya Bank Sentral Eropa ya. Yang ini nanti mungkin akan menentukan kondisi suku bunganya bagaimana. Tapi kalau suku bunga Eropa ini kan sudah diturunkan di bulan Juni ya, seperti yang kita lihat di situ. Jadi mungkin untuk sekarang belum akan ada perubahan, dan kalaupun ada perubahan sepertinya bakal menyesuaikan nunggu dari Amerika Serikat.
Itu untuk market emas dan mungkin juga sedikit untuk mata uang. Untuk komoditi berikutnya, spesialisasi kami adalah di market minyak ya. Kalau ini mungkin nggak perlu terlalu banyak karena secara tren kondisinya masih cenderung di atas ya kalau kita lihat di weekly. Jadi mungkin saya masih menyarankan fokusnya ke transaksi short ya atau transaksi sell saja. Kalau Anda melihat ada potensi harga ngayon ke atas, resisten yang bisa saya tawarkan ke Anda adalah di sekitaran 84.30-an. Jadi ketika nanti harga ngayon ke atas di 84.30, Anda bisa gunakan untuk open posisi sell. Targetnya nanti bisa mendekati ke sini ya, moving average 100 di 80. Jadi dari 84 ke 81 itu ada range 3 poin. Saya rasa kalau belum ada berita baru ya, minggu ini pergerakannya ya, range-nya harga emas kemungkinan bakal di situ-situ aja. Jadi kita bisa pakai strategi buy on support, nyentuh di 81 kita buy. Nanti kalau sell on resisten ya, kalau harga naik ke 84 kita ganti open sell. Seperti itu ya. Simpel saja dari saya ya, dan semoga analisis yang simpel ini bisa bermanfaat. Dan seperti biasa, disclaimer, ini bukan merupakan anjuran ataupun perintah untuk Anda bertransaksi. Kalau Anda memang mau ya bertransaksi, saya sarankan untuk bisa menghubungi kami di DM ya, Instagram @vif_jogja untuk bisa mendapatkan konsultasi dengan ya financial konsultan kami, supaya nanti bisa diarahkan, oh sarannya opennya di mana, targetnya di mana, kemudian manajemen resikonya seperti apa sesuai dengan equity atau modalnya masing-masing. Seperti itu ya. Dan ya terakhir, jangan lupa untuk bisa like video ini dan juga untuk bisa subscribe channel kami ya, supaya tidak ketinggalan untuk informasi market mingguan berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk bisa follow @vif_jogja untuk mendapatkan info-info harian ya yang lebih detail. Dan ya terima kasih, saya undur diri, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Salam profit.